Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan cerita kita channel. Gimana dengan konten video yang kemarin tentang masalah peristrian? Jika sudah menyimaknya, jika sudah direnungi, diresapi, silakan tinggalkan komennya di sini juga, nggak apa-apa. Benar apa enggak ya seperti itu? Benar apa enggak ya? Sekarang pun masih nyambung dengan video yang kemarin. Masih tentang seputaran seorang istri atau para wanita yang dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita. Kenapa dibuka, dibahas di cerita kita channel ini? Karena banyak orang-orang yang mengupload di sosmed tentang seorang wanita yang temanya bahkan sering juga orang-orang upload tentang emak-emak, super powernya emak-emak yang tak terkalahkan, selalu menang terus. Nah, itulah kenapa di sini dibahas. Saya gak bakalan mengkisahkan cerita yang sudah banyak beredar di sosmed, tapi ini kisahnya kisah spesial alias limited edition. Mudah-mudahan belum ada yang membahasnya di channel-channel yang lain. Oke, sebelum dibuka kisahnya, silakan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya juga supaya besok-besok dapat notifikasi kalau cerita kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Kenapa sih hampir kebanyakan para wanita, terutama istri kita, pasti tidak mau mengalah, inginnya menang sendiri? Silakan, bener nggak? Kalau benar, silakan like, silakan komen di sini. Sesalah apapun istri kita, tetap gak mau disalahin, maunya dimaafkan, maunya dimaafin oleh kita. Walaupun sering melakukan kesalahan kepada diri kita, tetap gak mau disalahin sampai kapanpun. Jika kita tegur, pasti jawabannya ringan banget. Kamu segitu aja dipikirin, kan? Sering ditegur, pasti jawabannya akan lebih tajam lagi. Kamu ini nyalain saya terus,
kamu ini gimana sih? Emangnya saya selalu salah di mata kamu? Nah, padahal udah pasti melakukan kesalahan. Ditegur, ya seperti itu. Sering ditegur, ya tambah kenceng. Maunya kan seperti ini. Jika dia melakukan kesalahan, kita diemin. Dengan diamnya kita itu berarti pikiran dia seperti ini. Oh, berarti suami saya sudah maafin saya. Maunya seperti itu. Jangan sampai keluar kata-kata menyalahkan dari mulut kita kepada dia. Dia pasti gak mau dengar sama sekali. Justru kebalikannya. Jika kita melakukan kesalahan, pasti sebelum kita minta maaf atas kesalahan kita, pasti itu bibirnya dia manyun terus. Cuci piring pun bunyi glotrak, lontrang, plutruk. Wah, rame. Begitu kita minta maaf, cuman hanya sebatas nyampe telinga doang, gak nyampe ke hati, hanya sampai ke kupingnya dia. Begitu setelah sekian jam, pasti dia akan ngungkit lagi kesalahan kita yang barusan dimaafin oleh dia. Sampai kapanpun seperti itu, gak bakalan berubah. Bohong kalau ada yang berubah. Aslinya dia bukan berubah, tapi memendamnya, menumpuknya dalam pikiran dia. Hati-hati dengan menumpuknya, dengan memendamnya seperti ini. Itu akan menjadi bom waktu bagi kita. Pasti suatu saat akan meledak. Begitu sudah tidak tertampung lagi, kita berbuat kesalahan, langsung meledak. Nah, itu yang bahaya. Bukannya berubah, tapi dia pura-pura berubah. Silakan cek dan dicek benar atau tidak. Jika benar seperti itu, silakan like video ini, silakan komen di video ini, dan jangan lupa di share juga. Share kepada teman-teman terdekat supaya teman-teman kita bisa menyimak video ini. Entah sampai kapan, pasti akan selalu seperti itu. Ya enggak? Itulah uniknya seorang wanita yang jadi pendamping diri kita, yang jadi istri kita. Harus seperti itu. Mungkin yang nyimak video ini jangan cengar-cengir, jangan ketawa-ketawa. Pasti ngerasain seperti ini ya. Gimana sih solusinya? Oke, saya kasih solusi. Sebelum keluar solusinya, silakan
yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dulu dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, solusinya akan turun di saat istri kita sedang marah-marah atau memendam rasa kecewa, kita harus diam saja. Ya, pura-pura dengerin lah. Diam, pura-pura ngedengerin sampai habis. Jangan sampai kita potong. Kalau kita potong ceritanya dia, pasti tambah ngamuk. Diemin aja udah. Sampai selesai, sampai habis. Kita dengerin. Dia ngoceh, kita dengerin. Ya, dengerin sambil menikmati seruput-seruputnya wedang kopi, sambil menikmati kelepas-kelepusnya udut. Kau tanya, gimana ya, gimana Pak, kamu ini? Iya, udah iya aja. Jangan dibantah, jangan dilawan. Diam, diiyahin. Karena yang ada di otaknya dia ingin selalu dibenarkan oleh suaminya, ingin selalu dibenarkan oleh diri kita. Jangan sampai diri kita ini melawan, membantah, ataupun menolak. Dah. Solusi ringan hanya seperti itu. Sampai kapanpun, kalau sudah seperti itu, dia marah-marah, kita diam, kita dengerin. Lama-lama dia pun akan jenuh. Jenuh dengan sendirinya, bosan dengan sendirinya. Pasti nanti dia berkata seperti ini. Alah, percuma marahin kamu, gak pernah dilawan. Saya capek-capek marah-marah, didiemin, gak pernah dilawan. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, senyum dong para suami. Silakan senyum. Hati-hati menyimak videonya, jangan deket-deket istri kita, nanti ketahuan triknya. Kenapa solusi ini saya temukan? Karena dalam analisa saya, dalam pengamatan saya, seorang laki-laki tidak akan pernah menang melawan seorang wanita. Di saat kita ngobrol dengan istri kita, otak kita yang jalan hanya satu. Sedangkan istri kita saat ngobrol dengan kita, yang jalan otak, jalan semua. Kanan, kiri, jalan semua. Silakan dicek. Para pria, jika saat ngobrol, pasti fokus. Ngobrolin A, pasti A terus sampai selesai. Silakan simak obrolan istri kita. Dia nanya tentang A, kita jawab sambil ngobrol. Pertanyaan A belum selesai dijawab semua oleh kita sampai tuntas, otak yang satunya lagi udah jalan.
Tapi kan begini, nanti kalau begini gimana? Nanti kalau gitu gimana? Nah, tetap gak bakalan selesai. Selalu seperti itu. Karena yang nanya otak satu, begitu mendengar jawaban otak dua aktif, membantah lagi. Sampai subuh pun gak bakalan selesai obrolan kita. Malah ujung-ujungnya kebanyakan berantem. Karena gak mau ngalah. Nah, dari situlah saya mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, itu toa udah bunyi. Oke, sampai di sini dulu videonya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu siap dan siap menghadapi istri kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.